Hai Cece Romet Kitchen, mau bikin es pisang ijo khas Makassar. Saya pakai pisang kepok. Di sini pisang kepoknya udah mateng tapi nggak mateng banget. Saya pakai 6 buah pisang kepok. Yang paling cocok memang pisang yang agak keras ya, bukan yang lembek-lembek itu. Oke, sekarang pisang kepoknya saya kukus dulu di panci pengukus. Ini panci pengukusnya udah panas. Pisangnya kita kukus selama kurang lebih 15 menit. Sudah 15 menit, buka panci pengukusnya. Ini pisangnya sudah mateng ya, kita biarkan sampai pisangnya dingin. Sekarang kita mau bikin lapisan kulit pisangnya yang berwarna hijau itu. Ini ada 65 gram tepung terigu. Kalau pakai sendok mungkin sekitar 3-4 sendok makan ya. Dan ini 65 gram juga tepung beras. Tepung terigu dan tepung berasnya jumlahnya sama. Dan saya tambahkan 1/4 sendok teh garam. Gula pasir 2 sendok makan supaya ada rasa manis sedikit. Sekarang kita aduk-aduk dulu. Es pisang hijau khas Makassar ini benar-benar jajanan yang sangat populer ya. Di mana-mana banyak yang jual dan rasanya memang enak banget, banyak penggemarnya. Tambahkan 250 ml santan. Santannya ini saya dari santan instan 1 saset kecil itu ditambah air sampai jumlahnya menjadi 250 ml. Aduk-aduk terus, dan saya mau tambahkan essence pandan. Saya pakai yang merek ini karena menurut saya essence pandan yang ini aromanya harum. Tambahkan beberapa tetes essence pandan dan kita aduk-aduk lagi. Dalam bahasa Makassar, es pisang ijo ini disebut palu butung, tapi kita sebut aja es pisang ijo ya. Oke, aduk-aduk terus sampai tercampur rata dan kita ganti mengaduknya dengan balon whisk supaya nggak ada yang menggerindil. Aduk terus. Meskipun udah pakai pasta pandan, kalian lihat di sini warnanya tuh kurang tua. Jadi saya tambahin lagi dengan pewarna hijau tua, beberapa tetes aja ya, sedikit. Lalu kita aduk rata. Nah, ini warnanya kan sudah mulai cantik. Karena es pisang hijau itu umumnya warna lapisan pisangnya itu hijau yang cerah ya. Oke, ini kita panaskan dan sambil terus diaduk-aduk. Adonannya kita masak dan teksturnya makin lama akan makin kental. Dan kita harus menggunakan sedikit tenaga untuk mengaduknya karena ini sudah mulai berat, apalagi sudah kayak gini. Gunakan api sedang aja, ke cenderung kecil ya supaya nggak gosong. Oke, ini sudah cukup adonannya sampai sekental ini aja, matikan apinya. Untuk membuat es pisang hijau itu kita gunakan plastik dan plastiknya diberi minyak seperti ini. Lalu adonan yang udah kita bikin tadi saya masukkan ke plastik ya supaya nggak kering. Kita ambil beberapa bagian dan kita gunakan plastik seperti itu untuk memipihkannya supaya nggak lengket. Pakai 2 plastik. Kita giling aja dengan rolling pin. Pipihkan adonannya, panjangnya disesuaikan dengan panjangnya pisang. Sampai seperti ini, pisangnya kita kupas, taruh di tengahnya, lalu kita tutup dengan adonan warna hijau itu. Ujung-ujungnya kita tutup juga, dan kita tekan-tekan, ditekan seperti itu. Kalau yang profesional bentuknya jadi mirip pisang lagi, tapi saya nggak profesional, jadi yang penting pisangnya itu ketutup adonan hijau. Lakukan hal yang sama sampai pisangnya habis. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional.
Atau dengan cara yang seperti ini ya, hampir dibungkus mirip dengan dadar gulung, tapi habis itu ditekan-tekan juga sampai adonan hijaunya menutupi semua permukaan pisang. Pisang hijaunya sudah dibentuk semua dan kita mau kukus pisangnya di loyang ini. Loyangnya dialasi dengan daun pisang. Daun pisangnya ngabisin ya, nggak ada lagi. Kita taruh aja di loyang dan jangan ada yang menempel. Kasih jarak ya, kalau nempel takutnya lengket. Oke, ini dia pisang hijaunya udah siap untuk dikukus dan saya sudah memanaskan panci pengukus. Taruh pisang hijaunya di panci pengukus, kita kukus dengan api sedang aja. Tutup. Lalu kita kukus selama kurang lebih 20 menit. Gak usah terlalu lama, 20 menit aja. Sudah 20 menit, pisang hijaunya udah mateng, kita buka. Cantik banget, warnanya hijau cerah ya. Pisang hijaunya kita dinginkan dulu. Sekarang saya mau bikin taburannya, yaitu 2 genggam kacang tanah. Ini optional karena es pisang hijau itu ada yang pakai taburan kacang tanah sangrai, ada yang enggak pakai, dan saya lebih suka yang pakai kacang tanah sangrai. Kacang tanahnya disangrai sampai mateng. Kalau udah mateng, kita mau tumbuk kacang tanahnya ini. Nah, ini disangrai ya, bukan digoreng. Tanpa minyak aja. Lalu kita tumbuk kasar supaya ada crunchy-nya, ada kletus-kletus gitu kalau dimakan. Kalau sudah, kacangnya kita sisihkan dulu dan sekarang kita bikin bubur sumsum. 50 gram tepung beras. Bubur sumsumnya yang ini tuh lebih encer dari bubur sumsum biasa. Setengah sendok teh garam. Dan saya pakai santan. Santan yang saya pakai ini 700 ml, yang saya tuangin 500 ml dulu, nanti saya tambahin. Boleh pakai santan instan, boleh pakai santan segar, tapi ini santannya saya pakai yang agak kental ya, supaya bubur sumsumnya gurih. Kita aduk-aduk sampai tepung berasnya larut ke dalam santan. Hari ini kita mau bikin makanan atau jajanan yang sangat ikonik Makassar, es pisang hijau atau palu butung. Adonannya kita saring supaya kalau ada yang menggerindil nggak ikutan kemasak ya. Nah, ini kan menggerindil tuh, diaduk-aduk aja sampai larut supaya bubur sumsumnya mulus. Pindahkan lagi ke wajan anti lengketnya itu dan kita mau merebus bubur sumsum ini dengan 2 lembar daun pandan supaya harum. Oke, nyalakan apinya, lalu kita aduk-aduk, diaduk terus ya. Makin lama nanti dia akan makin mengental. Nah, sudah mulai seperti ini. Lanjutkan sampai meletup-letup dan diaduk terus supaya teksturnya lebih halus. Tuh kan kalau diaduk terus dia mulai tercampur rata dan gak ada yang menggerindil. Kekentalannya cukup segini ya, jangan sampai lebih kental atau lebih encer lagi. Ini udah cukup, nanti kalau udah dingin dia mengeras kok. Oke, ini dia pisang hijaunya sudah mateng. Cantik banget. Dan dia nggak terlalu tebel lapisan hijaunya itu. Bubur sumsumnya juga udah mateng. Ini teksturnya bagus banget, udah pas segini ya. Bahan-bahan es pisang hijaunya sudah siap. Ada kacang tanah yang disangrai dan sudah ditumbuk kasar. Ini dia nanti untuk taburan. Yang pasti harus ada dalam es pisang hijau yaitu sirup koko pandan yang warna merah ini. Koko pandan sirup ini wajib ada di es pisang hijau dan saya pakai yang merek Marjan. Saya juga pakai susu kental manis. Untuk pemanisnya itu dari sirup dan susu kental manis putih. Kita juga mau tambahkan es batu. Mohon maaf ini es batunya sudah mulai mencair ya. Namanya juga es pisang hijau, pastinya pakai es batu. Kita mau potong-potong pisang hijaunya. Pisaunya dialasi dengan plastik supaya nggak lengket.
Tuh, cantik banget pisang ijonya. Dan ini teksturnya lembut. Tingkat kekentalannya adonan ijo itu pas ya. Jadi nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek. Oke, saya mau lanjutkan memotong-motong pisang ijonya. Tuh, cantik banget. Udah mirip sama pisang ijo yang dijual sama penjual es pisang ijo. Kuliner Makassar memang luar biasa ya, enak-enak. Es pisang ijo atau palu butung ini salah satunya. Sekarang kita susun es pisang ijonya. Yang pertama saya taruh bubur sumsumnya dulu. Ada juga yang ditaruh pertama itu es batunya dulu. Kalau saya buburnya dulu ya, es batunya nanti di atas biar kelihatan. Lalu kita taruh potongan pisang ijonya ini sesuai selera kalian mau berapa potong. Ini cantik banget penampilannya. Oke, saya taruh es batu di atasnya. Es batunya ini sebenarnya kurang, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian punya es batu yang ukurannya agak besar-besar itu lebih baik ya. Dan tambahkan susu kental manis sesuai selera kalian. Kita nggak pakai gula ya, pemanisnya dari susu kental manis dan dari sirup koko pandan ini. Sirupnya juga sesuai selera, mau banyak, mau sedikit, mau yang manis banget atau enggak. Terakhir beri taburan kacang tanah sangrai. Ini dia es pisang ijo khas Makassar. Luar biasa, cantik banget. Jenis makanan yang memanjakan mata ya, dilihat enak, dimakan juga enak gitu ya. Warnanya bagus, ada pink, ada hijau, ada kuning, ada putih. Sekarang saya mau cobain es pisang ijonya. Tekstur bubur sumsumnya ini pas banget, nggak terlalu kental, nggak terlalu encer. Pisang ijonya itu pisangnya enak, ada asem-asemnya. Jadi balance dengan gurihnya bubur sumsum dan adonan pisang ijonya itu juga lembut. Kacang tanahnya kletus-kletus enak banget. Sirup koko pandan, es semuanya menyatu dan cocok. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.